Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan Islam di Afrika. Islam masuk ke benua Afrika pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan kita mungkin pernah dengar tentang hijrah pertama kaum muslimin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abbasiyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi dan menyambut baik kaum muslimin. Menurut Dr. Syayaki Abu Khalil dalam Al-Talas Hadis Al-Nabawi bahwasanya wilayah Abbasiyah yang diketahui sekarang adalah negara Ethiopia atau Eritrea yang ada di benua Afrika bagian timur. Menurut para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa Raja Najasyi masuk Islam karena mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa kekhilafaan Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi, Amr bin As meminta untuk memperluas penyebaran Islam sampai ke Mesir karena di sana ia melihat rakyat Mesir ditindas oleh penguasa Romawi. Masuknya Islam ke Afrika Utara. Sebelum datangnya Islam ke Afrika, khususnya wilayah Afrika Utara, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah strategis yang merupakan jalur benua Eropa dan benua Asia. Sebelum wilayah ini ditaklukkan oleh pasukan muslimin, wilayah Mesir yang termasuk negara Afrika Utara dikuasai oleh Romawi yang pada saat itu merupakan negara adidaya. Dan akhirnya pasukan Islam mengirimkan bantuan dengan 4.000 pasukan yang dipimpin 4 panglima diantaranya Subair bin Awam, Mikdad bin Aswad, Ubadah bin Samit, dan Makhlad. Kekuatan kaum muslimin menjadi bertambah dan akhirnya pasukan Romawi di Mesir meminta perdamaian wilayah Mesir telah menjadi kekuasaan Islam tahun 22 Hijriah sampai 642 Masehi. Pada tahun 35 Hijriah di masa kekhilafaan Utsman bin Affan, Islam di Afrika, khususnya di Afrika bagian utara, menyebar hingga Tunisia. Pada masa dinasti Umayyah, Islam sudah menyebar ke seluruh wilayah di Afrika Utara. Di masa ini, pemerintahan Umayyah rakyat Afrika memohon kepada orang-orang Arab untuk dibebaskan wilayahnya dari kekuasaan Ajas Zaitun, penguasa yang memperlakukan rakyat dengan semena-mena. Muawiyah menyetujui pemerintahan itu dan mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi, dan akhirnya pasukannya mendapat kemenangan pada tahun 670 Masehi. Pada tahun 675 Masehi, di masa dinasti Abbasiyah, yaitu kepimpinan Khalifah Al-Mansur, mengangkat Akhlab sebagai gubernur di Afrika Utara. Selanjutnya setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, dilanjutkan dengan kekuasaan dinasti Fatimiyah, lalu dinasti Mirabitun, dinasti Muawidun, dan dinasti Makhlud. Wilayah
Wilayah Afrika Utara yang kita kenal sekarang ini adalah Aljazair, Maroko, Libya, Sahara Barat, dan Tunisia. Karakteristik wilayah Afrika Utara. Sejarah etnolinguistik termasuk di dunia Arab karena Islam sudah melekat di wilayah ini. Saat ini negara-negara di Afrika Timur hampir semuanya beragama Islam. Peradaban Islam di Afrika Utara. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi hampir di seluruh wilayah Afrika Utara dan menjadi ciri budaya mereka. Perkembangan di bidang administrasi pemerintahan setelah kedatangannya Islam pada masa pemerintahan dinasti Fatimah, semua aspek diatur mulai dari keagamaan, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Kementerian negara dibagi dua bidang, yaitu bidang militer dan bidang keilmuan. Adanya Islam membuat toleransi beragama seimbang dan kelembutan dan keadilan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan arsitektur dan bangunan-bangunan di kota Kairo, Mesir sendiri merupakan pusat perkembangan keilmuan dan intelektual Islam. Wilayah lain seperti Maroko, Libya, dan lain-lain, Islam menyebar di benua Afrika. Setelah kekuasaan ini memenuhi wilayah Afrika Utara, kemudian Islam juga menyebar ke wilayah Afrika Barat, yaitu pada masa dinasti Mirabit-Hun. Dinasti ini menaklukkan daerah Ghana pada abad ke-11. Mundurnya kekuasaan dinasti Mirabit-Hun dan diganti dengan kekuasaan dinasti Muawiyun. Pada kekuasaan ini, Islam menyebar hingga ke seluruh wilayah Afrika Barat. Islam di Afrika Barat disebar oleh kerajaan-kerajaan Islam sekitar abad ke-8. Salah satunya oleh dinasti Dadiogo dari kerajaan Tekur tahun 850 Masehi. Catatan tentang sejarah ini tercatat oleh para sejarawan Islam pada masa-masa seperti Al-Musadi, Al-Bakri, Ibnu Munabbah, Ibnu Khaldun, Abdul Fida, Ibnu Fututa, dan sejarawan-sejarawan lain pada masa itu. Pada masa ini juga Islam menyebar sampai ke Afrika Tengah pada tahun 541 Hijriah. Penyebaran Islam di Afrika memunculkan kerajaan Islam yang didirikan oleh penduduk Afrika seperti di daerah Mali, Chad, Sudan, Namibia, Malawi, dan Mozambik. Dan penyebaran ini terus berlanjut hingga ke abad-abad selanjutnya. Periode-periode agama Islam masuk ke Afrika. Periode pertama, Islam masuk ke Afrika disambut baik orang-orang Afrika, dan di bawah sejarah damai mereka rela menerima Islam dan menjadi seorang Muslim. Periode di masa kekuasaan Islam, masyarakat Afrika mendapatkan keadilan karena sebelum datangnya Islam ke Afrika, mereka tidak mendapatkan keadilan, bahkan kekerasan dan kekuasaan Romawi yang semena-mena. Periode perlawanan yaitu perlawanan orang-orang Nasrani terhadap kaum muslimin, terutama kaum muslimin mampu melawan kurang lebih 300 bangsa berlawanan lain juga dari bangsa Abyssinia. Tapi kaum muslimin dapat melewati
Itu semua dengan kemenangan dan juga bantuan dari kerajaan Murabbitun dan Muwahhidun. Masjid di Afrika, Masjid Amr bin As, masjid ini juga merupakan masjid tertua yang berada di Mesir, lebih tempatnya di sebelah utara Banteng Babilonia, dibangun oleh Amr bin As setelah menaklukkan Mesir dari kekuasaan Romawi. Masjid Qayrawaan. Masjid ini terletak di kota Qayrawaan, Tunisia. Masjid ini merupakan masjid tertua di Afrika Utara. Dibangun pada tahun 675 Masehi oleh Uqbah bin Nafi setelah mengalahkan kekuasaan Al-Jasaitun pada masa Bani Umayyah. Masjid Djenne. Masjid unik yang terletak di kota Djenne, Mali, dibangun di masa Sultan Koikan Kunburo pada tahun 1240 Masehi. Keunikan masjid ini adalah hampir seluruh bangunan masjid dilapisi oleh tanah liat yang tahan terhadap panas matahari. Baiklah, itulah materi singkat dari kakak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kakak tutup materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu materi. Kali ini kakak tutup dengan ucapan. Jangan dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak.